Kini kita akan memasuki ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, khususnya hari Minggu keempat sesudah Pentakosta. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Kak Elizabeth Indarwati. Mari, sebelum ibadah kita mulai, mari kita bernyanyi Mars Teruna Harapan Negeri. Nomor 3, bait 1 dan baitnya yang keempat, mari menyembah. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Yang terkasih, mari kita tunduk kepala, kita akan berkomunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ada sukacita yang tercipta bagi kehidupan kami pada pagi hari ini, Tuhan, di mana Engkau telah menyertai setiap perjalanan hidup kami, di mana pada saat ini kami hadir di tempat ini, Tuhan. Para kakak layan dan para adik-adik yang saat ini ikut beribadah di tempat ini, Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Kami juga berdoa bagi para adik-adik yang saat ini mungkin karena sakit, Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan, berikanlah kesembuhan, sehingga boleh hadir di persekutuan ini untuk beribadah
memuji dan memuliakan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur yang diambil dari kitab Mazmur pasal 106 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Baik. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat betapa besarnya kasih setia-Mu. Tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci. Ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikian bacaan Mazmur kita. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58, baitnya yang pertama dan yang keempat, Maha Kasih yang Ilahi. Yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama pula belajar tentang firman Tuhan. Yang mana pada hari ini, pada hari Minggu keempat sesudah Pentakosta, kita akan belajar dari Kitab Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 26. Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami menundukkan kepala seraya mengucap syukur atas kelimpahan kasih yang kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, agar kami, hamba-Mu, bisa menyampaikan firman ini seturut dengan kehendak Bapa. Dan biarkanlah firman ini bisa tumbuh kembang di dalam hati dan pikiran adik-adik klien kami Tuhan, agar bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacanya secara berbalasan. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Bahwasanya selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian bacaan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik. Ada sukacita hari ini? Kakak menyapa dari kejauhan. Amin. Kakak lihat wajah kalian begitu berseri-seri untuk hari ini.
seperti tema bacaan kita pada hari ini, tema pembelajaran kita hari ini, yaitu memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud dari keteraturan hidup beriman. Kakak sapa adik-adik ya, di saat pergumulan kita, di kehidupan kita, di mana saat ini kita bergumul dengan keadaan pandemi COVID, apakah adik-adik sudah mempersiapkan iman adik-adik untuk selalu bersekutu dengan Allah? Pasti. Jawaban itu pasti. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita dari Mazmur 136, di mana pemazmur saat ini menyapa kita untuk mengingatkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Secara garis besar dari kitab Mazmur ini kita bisa melihat begitu luar biasanya kasih Allah. Seperti yang telah kita baca dari Mazmur 136 dari ayat 1 sampai 26. Kita tahu bahwa Allah itu begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Allah itu begitu baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, pemazmur mengajak kita untuk mengetuk hati kita, untuk senantiasa selalu bersyukur. Apakah itu sudah adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Seperti yang tertulis dalam pemazmur dari ayat 1 sampai dengan 3. Pemazmur senantiasa mengajak kita untuk selalu bersyukur. Ajakan Pak pemazmur pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengakui keagungan Allah. Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa Allah itu begitu baik, begitu luar biasa, dan Allah itu juga maha besar lewat penciptaannya, lewat kuasanya, dan apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita tidak ada bandingnya dengan Allah lain. Kita harus bisa mengacungkan jempol bahwa Allah itu begitu luar biasa. Lalu kita pun harus mengakui, jangan cuma bisa berkata Allah itu begitu luar biasa, tapi juga kita harus mengakui bahwa Allah itu pencipta, penguasa alam semesta. Allah telah memberikan kita bumi yang indah, langit yang begitu cemerlang, bintang-bintang, bulan, bumi, dan apa yang kita pijak saat ini. Begitu juga Allah telah memberikan kita kasih setianya. Seperti pada saat ini pun kita merasakan, di saat kita harus bergumul dengan keadaan kehidupan kita di saat pandemi COVID. Tapi kita harus selalu bersyukur. Di balik pergumulan ini, ada sukacita yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita diminta untuk senantiasa menjadi dan membuat hati kita untuk senantiasa melatih lewat sikap hidup kita yang senantiasa tekun untuk beribadah. Walaupun saat ini adik-adik ya, kita tidak boleh berkumpul untuk beribadah seperti yang lalu-lalu. Tapi biarkanlah hati kita tetap terbuka untuk beribadah walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing.
Namun kita harus tetap melatih diri kita untuk hidup dalam keteraturan iman. Yaitu kita tetap beribadah, tetap senantiasa berdoa, walaupun kita di dalam rumah kita masing-masing. Bersyukurlah dalam segala hal adik-adik ya. Bersyukurlah. Jangan cuma bersyukur kalau ada maunya. Jangan cuma bersyukur karena Tuhan telah memberikan dan telah menjawab setiap doa kita, lalu kita berkata bersyukur. Namun, kita juga harus memahami. Dan kita juga bisa memahami pula bahwa dari kitab Pemazmur ini dibagi menjadi dua. Yaitu merupakan suatu ungkapan perasaan. Ungkapan perasaan hati yang sukacita, ungkapan perasaan kecewa atau marah atau sedih. Untuk melihat dari setiap apa yang Tuhan Allah lakukan dalam kehidupan kita. Pemazmur hendak menegaskan bahwa pujian syukur hanya layak diberikan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Tuhan adalah salah satu dan satu-satunya sumber kehidupan bagi kehidupan kita. Tuhan adalah Allah yang maha baik. Tuhan adalah yang perkasa. Tuhan adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, jangan sampai kita menduakan Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki kekuasaannya begitu luar biasa. Lewat Pemazmur dari bacaan kita, dari ayat 4 dan seterusnya, dia memberikan suatu keajaiban lewat kasih setianya. Bagaimana Pemazmur telah menyampaikan bagaimana Allah membantu para jemaat Israel pada saat itu. Mulai dari keajaiban-keajaiban besar, membantu membebaskan dari peperangan dan membebaskan dari pembuangan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun harus bisa mengaminkan setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Seperti Pemazmur telah menegaskan kepada kita bahwa Allah satu-satunya Allah dan salah satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban dalam kehidupan. Mungkin kita akan selalu berkata, Tuhan, kapan Engkau memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami? Teristimewa pada saat ini, di saat pandemi COVID seperti ini Tuhan, sampai kapan? Namun kita harus percaya adik-adik, dalam pergumulan hidup kita, di saat kondisi saat ini, Tuhan memiliki rencana yang kasih setia Tuhan jadikanlah diri kita senantiasa selalu hidup dalam selain kita bersyukur, kasih kita pun setia harus Tuhan memuji. kasih setia Tuhan Jangan hanya memuji saat tiada Tuhan memberikan atau Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Tapi pujilah kasih setia Tuhan berhala kita. Kasih setia Tuhan melipur jiwaku. karena Tuhan itu Kasih setia Tuhan mengharapkan
setiamu, Dan Tuhan kasih setiamu, Tuhan mengajarkan kita untuk ajaib dan senantiasa hidup. memiliki kasih setia. Apakah itu sudah adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah adik-adik sudah memiliki kasih dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Kadangkala kita tidak pernah tahu, lewat berkembangnya teknologi, lewat berkembangnya zaman saat ini, jangan sampai kita menyampingkan kasih. Agungkan kasih setia Tuhan. Pakai setiap kehidupan kita lewat kasih yang Tuhan berikan. Jangan biarkan kasih itu hilang begitu saja oleh karena perkembangan zaman. Namun, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, biarkanlah kasih itu berkembang tumbuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarkanlah menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih setia, biarkanlah itu tumbuh kembang. Sehingga setiap langkah hidup adik-adik bisa berjalan menurut kehendak sebagai anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 243 bait 1, 2, dan 3. Kasih setia Tuhan. Kasih Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga, Engkau telah memberikan kami damai sejahtera, serta sukacita yang kami rasakan pada hari ini, Tuhan. Di mana Engkau telah memberikan kami waktu dan kesempatan, sehingga kami boleh beribadah, persekutuan teruna pada saat itu, Tuhan. Terima kasih Engkau telah menaburkan firman bagi kehidupan kami. Biarkanlah kami senantiasa melakukan kasih setia Tuhan yang
seperti Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi adik-adik dan kakak layan pada saat ini Tuhan. Kami menyapa mereka satu persatu Tuhan. Berikanlah mereka damai sejahtera serta perlindungan serta kesehatan serta keinginan mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang seperti Tuhan Yesus berikan, seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kami untuk senantiasa memiliki kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi adik-adik kakak layan yang pada saat ini sedang sakit Tuhan. Berikanlah mereka kesembuhan. Jamah mereka Tuhan, agar mereka bisa merasakan kesembuhan lewat datangnya daripada Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan. Urapi serta berikanlah damai sejahtera kasih setiamu Tuhan, seperti yang kami rasakan pada saat ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah di tempat ini, walaupun kami harus mengikuti setiap anjuran pemerintah Tuhan. Tapi kami percaya dengan keadaan saat ini, saat pandemi COVID saat ini Tuhan, jangan pernah hati kami tertutup untuk beribadah. Biarkanlah gereja kami Tuhan selalu menerima kami dengan keadaan apa. Kami juga berdoa bagi pembangunan gereja ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas mereka yang melakukan kerja keras untuk membangun gereja ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kabupaten Berau kami Tuhan. Terima kasih Kau telah memberikan kami, para pemimpin kami. Biarkanlah setiap jajaran yang Tuhan tempatkan di dalam kepemerintahan ini Tuhan, semua telah terpilih dan Engkau yang memberikan kami yang terbaik. Jangan biarkan kami terpecah belah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan telah memberikan pemimpin kami yang terbaik sehingga kami bisa menjadi satu keragaman serta damai yang kami rasakan saat ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan, serta orang-orang yang bekerja untuk kedamaian dalam bangsa kami Tuhan. Kami tahu Tuhanlah yang memilih mereka, sehingga kami memiliki bangsa dan negara yang damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana alam Tuhan. Berikanlah mereka ketabahan Tuhan. Mampukan mereka untuk menghadapi setiap permasalahan hidup mereka. Tapi kami tahu bahwa Tuhan hadir di antara mereka. Dan kami tahu lewat campur tangan Tuhan, kekuatan semua itu datangnya dari Dia. Karena kami tahu bahwa Allah itu begitu luar biasa dan Allah itu begitu perkasa. Sehingga kami tahu Tuhan, dan kami percaya jika Engkau hadir di antara mereka, jika Engkau hadir di antara mereka, tidak ada yang mustahil bagi kami. Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Setiap dosa, kesalahan kami yang kami buat secara sengaja maupun tidak sengaja, ampuni kami Tuhan. Biarkanlah setiap apa yang kami ungkapkan ini Tuhan, setiap doa yang kami sampaikan kepada Tuhan, Engkau sempurnakan. Seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan kami berdoa yang lebih sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di atas surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan ingatlah nas Alkitab yang kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 3 yang berbunyi, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk mengiringi persembahan kita bernyanyi dari lagu Kita Bakti nomor 246, Aku Mau Bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah yang besar kepada kami, yaitu hidup yang kami jalani hingga sejauh ini. Tuhan telah memberikan segala berkat bagi kami, berkat rezeki, berkat kepintaran, berkat hikmat, dan segala berkat yang telah kami nikmati. Ini sebagian dari rezeki yang ada pada kami kembalikan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini, bukan seberapa yang kami berikan, tapi berapa besar keikhlasan setiap tangan-tangan yang telah memberikannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mempersembahkan. Kita berdoa. Amin. Memuji dan bersyukur kepada Tuhan adalah wujud dari keteraturan hidup beriman. Dengarlah amanat pemutusan ini. Pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Menutup ibadah ini, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 412 bait 1 dan 3.
Menutup ibadah ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kau telah hadir di tengah ibadah kami. Kau telah menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Biarlah firman yang telah kami dengar dan telah kami rasakan pada hari ini dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa.